Rabbil Alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai ta'lim ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini kita belum melanjutkan materi yang kemarin, masih mengulang kembali, yaitu bagaimana tata cara penghitungan zakat perdagangan. Ini kemarin salah seorang pedagang minta untuk direview kembali caranya. Yang pertama, supaya tertib administrasinya, dicatat kapan kita memulai usaha. Misal kita memulai usaha tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Catat dulu itu. Kenapa? Karena nanti di penghujung, di akhir bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, kita sudah menopal seluruh aset, dan tanggal 1 Muharramnya berarti 1444 Hijriah itu sudah dikeluarkan zakatnya. Kenapa ini kita sampaikan? Terkadang apa yang disampaikan pedagang ke kami, yang dikeluarkan itu adalah keuntungan saja, bukan seperti itu caranya. Jadi caranya, nisab ini maksudnya batas minimal, batas ukuran paling kecil seseorang itu mengeluarkan zakatnya kalau dia dalam bentuk perdagangan. Berapa nisabnya? Nisabnya itu yaitu 85 gram emas, seperti itu. Jadi kalau misalnya 1 gram emas itu 1 juta, kalikan 85 berarti 85 juta. Seperti itu. Caranya ada rumusan yang sama-sama kita pelajari, 3 dikurang 2. Maksud 3 dikurang 2 ini, pertama modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang. Piutang, orang yang menghutang di perdagangan kita yang kita lakukan. Misal ada orang yang mengutang kebutuhan pokok, ada orang yang mengutang misalnya emas. Nah, itu namanya piutang. Jadi modal yang diputar ditambah keuntungan ditambah piutang. Setelah ini dapat, baru dikurangi hutang dan kerugian. Untuk memudahkan pemahaman, kita mungkin contoh saja. Misal Bank Indra nih. Bank Indra tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah, dia memutar usahanya dengan modal 100 juta. Ada untung yang diperoleh? Ada. Berapa keuntungan? Keuntungan 50 juta. Ada orang yang mengutang, di total banyak juga, ada sekitar 30 orang yang mengutang. Di total seluruhnya berarti piutang selama 1 tahun itu sekitar 200 juta. 50 juta. Berarti modal usahanya 50 juta, keuntungan 50 juta, piutang orang yang mengutang ke warung Pak Indra itu 50 juta. Total, setelah ditotal dikurangkan hutang. Karena tadi ada orang yang mengutang, otomatis Pak Indra mengutang pula untuk memenuhi usahanya itu. Ingat ini, hutang yang di sini
yang ditulis di sini hutang untuk memajukan usahanya. Jangan dihitung hutang-hutang yang lain. Kredit mobil, motor, tidak masuk. Keluarkan dulu. Hutang di sini kita berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha itu. Ya udah, berarti total duit yang ada 1 tahun itu plus keuntungannya, bukan untungnya saja. Aset yang ada, misal beras masih ada 100 karung lagi, minyak goreng masih ada, semua masih ada. Di total seluruh itu sama keuntungan 1 tahun, setelah dikeluarkan hutang dan kerugian tidak ada karena dia sembako misalnya, tahan lama, 1 tahun juga insya Allah masih awet. Nah, total semuanya 150 juta. Dari 150 juta itu keluarkanlah 2,5%. Berapa itu? Kira-kira 3.750.000. Seperti itu. Apakah ini perdagangan sembako? Tidak. Begitu jugalah perdagangan emas atau pedagang-pedagang yang lainnya. Jadi ingat, memberikan zakat itu bukan dari keuntungan, tapi modal yang diputar tambahkan keuntungan, tambahkan piutang. Oke, sudah dapat ini, kurang, baru dikurangkan hutang dan rugi. Berapa sisanya? Ambillah dari sisa seluruh yang ada itu, seluruh aset yang ada itu 2,5%. Kita memakai ukuran standar untuk Indonesia itu 85 gram emas. Dinominalkan berapa? Tapi mungkin di negara lain ada yang 93, kita tidak pakai itu. Kita pakai 85 gram. Jadi kalau ini tidak dikeluarkan, fatal akibatnya. Ya kalau di dunia sih nyaman-nyaman saja. Tapi nanti di akhirat, kalau seandainya itu tidak dikeluarkan, itulah nanti yang merusak. Kalau untuk dunianya, ketika dia bercampur nanti harta yang tak jelas, ibu bapak belikan dia misalnya ke beras 10 kilo, di tanah istri tidak tahu menahu dengan itu, disuap, dikunyah oleh anak menjadi darah daging. Nah, ini yang paling khawatir kita. Apa kekhawatirannya? Segala sesuatu nabata min haramin fannaru aula. Segala sesuatu yang bersumber dari yang haram, maka tempat yang paling layak yaitu api neraka. Oh Pak Ustaz, tak saya suapkan anak saya itu babi Pak Ustaz. Itu binatang haram. Ini nasinya Pak Ustaz. Iya, tapi karena bercampur tadi dia. Cara menghitungnya itu dia berdasarkan keuntungan saja, tapi bukan total aset yang kami sebutkan tadi itu. Nah, ini bahaya. Nah, mudah-mudahan ini yang kedua kami sampaikan cara menghitung harta perniagaan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.